Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo teman-teman semuanya. Yang terhormat sebelumnya dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, yaitu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, di era digital, sekarang hampir semua aktivitas kita tersimpan dalam bentuk data pribadi di internet, mulai dari nama, alamat, hingga informasi penting lainnya. Namun, data ini sangat rentan untuk bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data pribadi ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga ancaman nyata yang akan merugikan kita di kedepannya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang 5 kasus kebocoran pelindungan data pribadi, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Serta mengapa sih uh, hal ini bisa terjadi, kenapa gitu data ini bisa mengalami kebocoran, terus bagaimana nantinya untuk solusi dan pencegahannya. Baiklah kita masuk ke baiklah kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, di sini ada kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Yang pertama, kebocoran data Tokopedia pada Mei 2020. Nah, Tokopedia ini mengalami kebocoran data sekitar 91 juta pengguna. Data yang bocor meliputi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi pengguna. Nah, data ini sempat diperjualbelikan di forum internet gelap, ya, atau dark web. Kejadian ini menjadi salah satu kebocoran data terbesar di sektor e-commerce di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebocoran data Kredit Plus pada November 2020. Sekitar 2 juta pelanggan Kredit Plus bocor dan tersebar luas. Data yang bocor juga meliputi alamat email, nomor lengkap, nomor telepon, dan riwayat transaksi pengguna, di mana data ini berpotensi disalahgunakan untuk penipuan dan pencurian identitas. Contohnya seperti pinjol, yang mana identitas kita diperlukan untuk mengisi transaksi tersebut. Jadi selama ini kita nggak pernah tuh melakukan pinjol, tahu-taunya nama kita ataupun data-data kita terseret di situ karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap data kita yang dicuri itu. Kan sangat berbahaya ya. Yang ketiga yaitu kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di luar negeri, yaitu tentang kebocoran data Facebook luar negeri pada tahun 2019. Nah, kasus kebocoran data Facebook luar negeri ini yang paling besar terjadi pada tahun 2019, di mana data pribadi sekitar 530 juta pengguna dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Mesir, Tunisia, Italia, dan Filipina mengalami kebocoran dan tersebar di internet. Nah, data yang bocor juga meliputi nomor telepon, nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, informasi profil lainnya. Nah, kebocoran ini bukan hasil dari peretasan, tetapi langsung dari Facebook, melainkan data yang diambil melalui celah yang pada fitur itu ada sinkronisasi sebelum Facebook diperbaiki. Nah, setelah masalah ini terungkap, Facebook menutup celah tersebut, namun data yang bocor tadi ya tetap udah tersebar luas kemana-mana dan dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu Equifax, terjadi di Amerika Serikat tahun 2017. Nah, Equifax ini adalah salah satu informasi keuangan terbesar di Amerika Serikat yang menyimpan data pribadi sensitif seperti nomor kartu kredit, alamat, dan tanggal lahir. Nah, lebih dari 143 juta orang pada tahun 2017, Equifax ini mengalami kebocoran data besar-besaran
akibat celah keamanan pada sistemnya yang kurang baik, tentu membuat ini mudah ya untuk hacker berhasil mengakses data tersebut dan memanfaatkannya untuk pencurian identitas dan penipuan finansial. Baik, yang kelima ada kebocoran data publik nasional yang terjadi juga di Amerika Serikat pada tahun 2024. Nah, data publik nasional ini adalah perusahaan yang mengumpulkan dan menjual data pribadi untuk pengecekan identitas. Nah, pada tahun 2024, sekitar 2,7 miliar data penduduk Amerika Serikat bocor dan tersebar di berbagai forum hacker, termasuk dari nomor jaminan sosial atau mirip dengan KTP, terus nama lengkap dan alamat, di mana data ini diperoleh dari sumber atau publik yang tidak dilindungi dengan baik. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengapa sih kebocoran data ini bisa terjadi. Karena mengingat dari kasus yang telah saya sampaikan tadi, kebocoran yang paling banyak yaitu tentang mulai dari nama, alamat email, terus dan lain sebagainya. Yang pertama itu karena lemahnya sistem keamanan. Teman-teman di sini bisa bayangkan nih, jika rumah tanpa pintu yang kuat atau tidak dikunci dengan baik, tentu siapa saja bisa masuk dengan mudah ke rumah kita. Nah, begitu juga dengan sistem penyimpanan data. Jika perusahaan atau instansi menggunakan sistem keamanan yang sudah usang, tidak diperbaharui atau tidak cukup canggih, tentu peretas akan dengan mudah menemukan celah untuk masuk dan mencuri data pribadi kita. Misalnya nih, jika perangkat lunak yang tidak diperbaharui secara rutin, tentu peretas dapat memanfaatkan kelemahan tersebut. Nah, yang kedua ada kurangnya regulasi dan pengawasan. Di beberapa negara, termasuk dari Indonesia sendiri, aturan tentang perlindungan data pribadi belum sepenuhnya kuat atau belum diterapkan secara ketat. Nah, teman-teman di sini juga bisa bayangkan, jika tidak ada aturan yang jelas, tentu bagaimana sih nanti data yang dijaga dengan baik tidak sebagaimana mestinya. Maka juga perusahaan bisa saja mengabaikan keamanan data demi efisiensi atau keuntungan tanpa pengawasan ketat. Nah, tentu akan mengalami kebocoran data, bisa terjadi tanpa konsekuensi yang serius bagi pelakunya. Yang ketiga ada human error dan kurangnya kesadaran. Nah, manusia sendiri atau juga kita adalah faktor penting dalam menjaga keamanan data. Namun nih, seringkali manusia ini menjadi penyebab utama dari kebocoran data. Contohnya, pegawai yang menggunakan password yang mudah ditebak. Misalnya seperti menggunakan tanggal lahir atau menggunakan tanggal jadian dengan tanggal yang menurut dia tuh simple, terus sehingga dari password tersebut mudah ditebak, terus membagikan akses data tanpa prosedur yang benar, terus atau tidak sadar nih bahwa tindakan mereka bisa membuka celah keamanan tersebut. Selain itu juga kurangnya pelatihan dan kesadaran dari karyawan tersebut karena pentingnya untuk menjaga data pribadi itu sendiri. Yang keempat ada serangan cyber yang semakin canggih. Tak perlu dipungkiri lagi ya, karena zaman udah teknologi, udah serba digital, tentu perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan teknik peretasan. Nah, hacker ini menggunakan metode yang semakin canggih dan terorganisir seperti phishing atau mencuri data pengguna agar memberikan data tersebut. Menipu, maksudnya menipu pengguna agar memberikan data pribadi kita. Terus yang kedua ada malware atau program jahat yang mencuri data kita.
Terus yang paling berbahaya ini adalah menurut saya pribadi ya, itu ransomware. Karena ini udah diminta tebusan karena data tersebut udah dikunci terus diminta tebusan kepada kita. Nah, justru untuk teman-teman di sini berhati-hati dalam uh, menggunakan password terus data pribadi kita agar tetap aman nantinya. Baiklah, selanjutnya yaitu solusi umum untuk mencegah kebocoran data tadi. Yang pertama, meningkatkan sistem keamanan teknologi, yaitu menggunakan enkripsi data agar data yang disimpan tidak mudah dibaca dan diretas. Terus terapkan firewall dan sistem deteksi untuk mengawasi akses yang mencurigakan yang dimana nantinya kita bisa tahu nih ada penyusup yang masuk dari uh, notifikasi dari handphone maupun dari laptop kita. Terus yang selanjutnya yaitu terus perbaharui perangkat lunak dan sistem keamanan secara rutin agar celah keamanan itu tertutup sehingga kurang nih dari hacker bisa untuk masuk ke data kita. Yang kedua yaitu terapkan autentikasi multifaktor atau MVI, yaitu dengan ditambahkannya lapisan keamanan dengan MVI membuat akses data atau akun kita lebih sulit untuk dibobol. Karena selain password, diperlukan verifikasi tambahan seperti kode dari ponsel ataupun dari laptop kita. Terus yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Nah, mengingat dari pegawai tadi yang tidak memiliki pengetahuan tentang cyber itu sendiri, jadi kita memberikan pelatihan rutin kepada karyawan dan pengguna tentang pentingnya menjaga data pribadi, serta mengenali serangan phishing itu dan bagaimana untuk menghadapi jika kita terkena dari serangan phishing itu. Nah, yang keempat ada tata kelola data yang baik dan regulasi kepatuhan, yaitu dengan membuat aturan dan prosedur yang jelas tentang pengelolaan data. Terus kita lakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan aturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Terus jangan lupa untuk kita sendiri untuk mematuhi Undang-Undang dan Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP dan peraturan terkait lainnya. Jadi untuk itu kita harus mematuhi aturan yang ada. Jangan aturan udah ada tapi nggak dipatuhi, nggak sebagaimana mestinya. Jadi kita sebagai manusia harus mematuhi aturan yang telah dibuat. Yang kelima ada pengawasan dan penegakan sanksi. Nah, di mana organisasi harus menerapkan pengawasan ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran keamanan data agar semua pihak ini serius dalam menjaga datanya. Jangan semena-mena, oh nggak ada tuh sanksi tegasnya dari atasan kita. Udahlah, berikan aja akses ini data ini kepada musuh. Jadi kalau ada karyawan atau pegawai kita yang udah melakukan tindakan seperti itu, udah memberikan data perusahaan kepada yang lain, tentu harus ditindak lanjut cepat, terus diberikan sanksi apakah masih dikategorikan bisa masuk penjara sih karena udah memberikan akses data pribadi. Jadi untuk itu kepada perusahaan memang harus melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi yang tegas. Nah, baiklah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga informasi ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi kita.
Ingat nih bahwa keamanan itu atau keamanan data ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Dan untuk itu terus mendukung upaya pelindungan data yang lebih baik. Nah, jika ada salah kata dalam penyampaian atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaklumi ya, karena itu pasti mungkin berasal dari setan-setan yang suka mengganggu. Nah, baiklah, untuk presentasi hari ini saya akhiri dan cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.